Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Ini ada RX 5600. Blunya berapa hari yang lalu datang ya. Ini udah proses cleaning. Kondisinya bagian power ya, bagian power masuk, piram masuk. Sini juga masuk. Semua masuk, tegangan masuk. Saya tanya tempo hari pernah kotak-atik BIOS nggak gitu ya. Nah ini ya, ini BIOSnya nih. Nah, kalau kita lihat ada kodenya 25 ki ya, 25 ki 8 kh 8 OH. Nah maksudnya 8 di sini. Ini berarti 8 mega ya. Kalau dia 2 berarti 2 mega, kalau 4 berarti 4 mega. Ini jangan diganti. Ini kemarin katanya dia mau supaya irit gitu ya, mau buat mining, mungkin dimodif. Tapi setelah dimodif sempat display. Nah, oke, tahapannya ini kita cabut dulu. Ini BIOSnya kita cabut. Setelah dicabut, kita colokin. Biasanya tanpa BIOS harus ke detect, tapi nggak bisa ngenalin diri serinya apa gitu. Dan nggak display, nggak nggak ada masalah. Kita cuma ngecek kondisi chipnya ya. Kalau chipnya berhasil ngenalin diri, setelahnya dia akan lari ke sini. Nah, database-nya ada di BIOS. Oh, ternyata di BIOS ini settingannya 5600. Ya udah, dipanggil lah ke detect di Windows 5600, cocokin drivernya gitu ya. Tapi kalau nggak ada BIOS, tetap dia dikenal Microsoft Basic Adapter minimal. Berarti chipnya masih bisa ngenalin diri. Nah, itu teknis untuk mengetahui apakah chipnya masih 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 bagus apa enggak. Itu minimum caranya. Nah, ini kita cabut dulu ya. Cabut, nanti kita cek. Kita lanjut. Ini udah dicabut ya. Udah dicabut. Ini dual BIOS nih, bisa pakai dual BIOS. Nah, nanti tinggal ditambahin di sini. Tambahin switch nih. Tambahin switch, nanti ini dual BIOSnya aktif. Karena ini bawaan dari pabriknya, cuman nggak dikasih switch ya, jadi udah single BIOS. Oke, udah dicabut, kita coba tes ya. Oke, sekarang coba kita tes ya. Tes. Oke, chipnya mulai panas, nandakan power masuk ya. Emang kita ukur powernya masuk. Ini dites tanpa BIOS ya, kedetek nggak chipnya. Minimal kedeteknya harusnya Microsoft Display Adapter. Oke, panasnya mulai mantep. Panasnya mulai mantep. Kita cek. Nggak kedetek ya. Nah, apakah seri-seri terbaru pasti ada BIOSnya baru detect? Nah, gitu kan, biar nggak penasaran. Kalau seri-seri lama, logikanya sih yang namanya chip ya, dia pasti ada identitinya, ada pengenalnya gitu. BIOS itu hanya sebagai data sheetnya buat sinkronisasi ke driver dan untuk display, konfigurasi timing, konfigurasi memori, konfigurasi istilahnya tuh timing strip ya. Oke, kita matiin. Jadi tanpa BIOS dia nggak detect. Ini mantep sih, chipnya panasnya kayak normal ya. Oke, kita coba cek jalur nanti pakai kaca pembesar sampai dia bisa kedetek sambil ngecek BIOS. Oke, kita lanjut pengecekan BIOS ya. Oke, pengecekan BIOS.
kondisinya kurang lebih ya. Nah ini P25Q 80H ya. Oke, seperti ini murah kok, nggak mahal. Ingat ya, kaki satunya kaki satunya di mana dia, di atas ya, kaki satunya ya. Nah, kita lihat ya, sini ya kaki satunya ya. Nih kaki satunya di sini ya, di atas. Oke, udah posisinya begini. Kita cek file-file apa yang Anda butuhkan ya. Pertama, Anda butuh ini nih, driver. Install dulu drivernya. Kalau saya senang pakai yang versi lama ya, bukan yang versi baru nih. Kayaknya yang ini. Jalanin. Terus di run. Jadi tampilannya begini ya, kurang lebih ya. Kurang lebih begini. Nah, serinya kan kepala 25 ya, berarti 25Q 80 ya. 80H, kita nggak dapat 80H. Kita misalnya ambilnya nih 25Q 80 V bisa, 80 BF bisa ya. Oke. Yang penting ini nih. Ini 80 berarti 8 mega. Nah, kalau Anda baca BIOS yang 16 mega, pakainya yang 16 ya. 32 mega pakai yang 32. Nah, sampai 128. Oke. Nah, kalau yang ini 40 berarti 4 mega. 4 mega itu biasanya RX 580. Seri-seri baru sekarang rata-rata 8 mega minimal. Ya. Oke. Ini ya yang penting ya. Nih. Pada saat dia belum dicolok nih. Pada saat ini belum dicolok, dia masih kondisinya merah ya. Device state not connect. Oke, ini saya udah colok ya di USB ya, udah dicolok. Nah, udah pastiin di sini nih, device state is connect. Oke, nah ini size-nya kan 8 mega ya. Nah, setelah di posisinya connect, yang Anda perlu lakukan adalah detect. Nah ini ya, keluar ya. Kalau nanti nggak keluar berarti dia belum terkoneksi sempurna, karena dia pakai BIOS merek P. Nah, karena di sini di database merek P itu nggak ada, kita ambil aja pakai Winborn, nggak jadi bersoal. Yang penting ini nih, yang penting 8 meganya sama. Oke. Nah, setelah begini di read ya, di read dulu, di read, dia ngebaca. Oke, sampai 100%. Nah di sini ya keluar ya, keluar. Kalau ini pakai bilang hexa ya, bilangan hexa. Nah ini ya, dia BIOSnya mode BIOS nav PCI Express DDR6 Sapphire RX 5600 XT Pulse BE 416. Nah nanti kita tinggal cocokin ya di internet ya, bener nggak ini BE 416 itu kurang lebih kayak gini ya fisiknya ya, nih kayak gini. Maaf, ini casing belakangnya ya, ini biar pasti ya, jangan sampai dia pakai akal-akalan BIOS yang lain. Nih pulse biar pasti. Oke, langkah selanjutnya Anda harus cari di Tech Power Up. Kalau seri Navi, saya biasanya ngeflashnya pakai Linux. Karena ini kayaknya dia ngeflashnya pakai ini ya, pakai disuntik. Apakah benar cara ngeflashnya? Moga-moga benar ya, karena sempat display sih.
Kita coba pakai yang ori ya, kita sambil cari ya. Kita lanjut, ini ya ketemu ya di Tech Power Up Sapphire RX 5006 GB BIOS, kurang lebih mirip ya, kurang lebih mirip ya. Nah, yang paling penting lagi, agan lihat di sininya, dia pakai jenis memorinya apa nih, Micron ya. Nah, secara fisik di sini juga harus Micron ya. Jadi antara hardwarenya dengan si BIOS harus sama. Kalau Micron ya Micron. Nah, gitu ya. Ini paling penting. Oke, kita download. Oke. Nah, sekarang kita open ya. Yang tadi di download kita open. Kita cari dia simpennya di mana. Sapphire Pulse 5600 Micron. Nah, di sini kita ganti sama all. Ada ini. Terus oke ya. Terus kita oke. Nah, kelihatan ya. Kita lihat dulu isinya nih. Ya. Kita lihat dulu isinya. Oke, sekarang kita read dulu, coba kita ulangin ya, kita read ya. Bentar ya, kita read. Oke. Ini ya isinya ya ini ya. Nah, jangan lupa dulu pertama nih kita save. Backup. Kasih nama backup 5600 xt .rom, simpen. Nah, setelah di backupnya masuk nih ya, nih backup ya, masuk ya, backup ini yang biosnya dia. Nah, sekarang kita erase ya, kita erase nih, klik yang ini nih, erase dulu. Oke. Nah, pastiin kalau memori itu kita mau isi, kita mesti hapus dulu yang lama, kalau enggak dia penuhan. Nah, penuhan akhirnya nggak bisa. Nah, kita read ya, kita read, dia masih mesti murni nih nanti. Nih lagi proses. Nah, hilang kan isinya, nggak ada ya, karena kita udah erase ya. Oke. Nah, sekarang kita open. Kita isi nih yang tadi kita udah mau yang benernya ya. Nah, oke, yang ini ya, ini ketemunya ini, serinya Navi. Nah, baru kita program itu proses ngisi. Nah, pada saat proses ngisi ini biar dia sampai sempurna ya, jangan sampai ada jangan sampai ada kesenggol atau apa, biar sampai sempurna, kalau nanti gagal. Oke, udah 100% masuk. Kita verifikasi dulu, verifikasi sesuai nggak antara orinya sama setelah diisi. Apa katanya, chip and buffer sama. Nah, ini oke. Setelah oke, kita read, mastiin kalau isinya benar, udah keisi sempurna. Oke ya, ada isinya ya, ini ya. Oke, setelah ini kita bisa exit, matiin komputernya, kita pasang dah biosnya udah jadi. Oke, kita lanjut ya. Oke, BIOS yang tadi udah di flash, biar nggak penasaran, kita pasang ya, kita pasang.
Tapi harusnya sih chipnya harus dikenal dulu. Setelah kalau chipnya nggak dikenal sih biasanya tetep ya nggak bisa. Tapi kita coba ya buat ngilangin penasaran, seri lama seri baru. Oke, kita nyalain. Oke, nyala. Oke, mulai hangat, panas. Kita cek di device manager. Nggak ada ya, nggak ada. Jadi memang kondisinya paling coba kita bantu cek jalur dulu ya, cek jalur mau komponen yang kecil-kecil. Sementara untuk yang 5600 XT bronya yang di Pondok Gede ya kalau nggak salah ya, Jakarta, reviewnya sampai sini dulu ya.